Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Rosadi, beserta ketiga rekan saya, ada Agus Setiawan, Teddy Akbar, dan Edi Rahman. Dalam presentasi ini kami akan membahas sebuah tema, yaitu pabrik pengolahan tepung terigu. Ada 6 pokok pembahasan pada presentasi ini, yaitu latar belakang, tahap proses pembuatan, nama mesin, alat dan fungsinya, hasil atau produk akhir, analisis ekonomi, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang. Tanaman gandum memiliki nama latin Triticum ostivum L. Gandum merupakan serealia yang tidak dapat tumbuh dengan baik di negara beriklim tropis seperti Indonesia, sehingga gandum harus diimpor dari negara-negara subtropis yang dominan berasal dari Australia dan Amerika. Bagian biji gandum yang digunakan sebagai tepung terigu adalah bagian endosperm. Bagian endosperm gandum memiliki kandungan protein gliadin dan glutenin yang dapat membentuk jaringan gluten jika berinteraksi dengan air dan gaya mekanis. Setiap jenis atau varietas tanaman gandum yang digunakan memiliki kadar protein yang berbeda-beda, sehingga produk yang dihasilkan juga berbeda-beda karakteristiknya, bergantung pada jenis gandum yang digunakan. Kandungan gizi pada biji gandum adalah sekitar 60-80% karbohidrat, 6-18% protein, 1,5-2% lemak, 1,5% mineral, dan sejumlah vitamin. Tanaman gandum termasuk dalam familia Graminae atau rumput-rumputan dan genus Triticum. Terdapat banyak spesies gandum yang tersebar di seluruh dunia seperti Triticum vulgare, Triticum aegilopoides, Triticum monococcum, Triticum dicocoides, Triticum dicoccum, Triticum durum, Triticum persicum, Triticum compactrum, dan Triticum turgidum. Proses pembuatan tepung terigu. Proses pengolahan biji gandum menjadi tepung terigu dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap penggilingan atau milling. Tahap persiapan adalah tahap mempersiapkan kondisi biji gandum sebelum digiling agar dicapai kualitas tepung yang ditetapkan oleh perusahaan dengan cara membersihkan biji gandum dari kotoran-kotoran serta pengkondisian biji gandum sebelum digiling. Proses pembersihan biji gandum ada beberapa tahap, yaitu pre-cleaning, first cleaning, dan second cleaning. Tahap pengkondisian biji gandum sebelum digiling meliputi dampening dan conditioning. Proses persiapan dan penggilingan biji gandum menjadi tepung terigu berada di seksi milling yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang berbeda, yaitu Miller AB, Miller CD, Miller EF, dan Miller GH. Nama dan fungsi alat yang digunakan dalam pembuatan tepung terigu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada alat transportasi. Alat transportasi yang dimaksud yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan biji gandum dari tahap ke tahap selanjutnya. Yang pertama ada pneumatic conveying, adalah suatu metode untuk mentransfer produk dengan menggunakan bantuan aliran udara sebagai media pembawa produk. Yang kedua ada bell conveyor, sebagai alat transportasi biji gandum menuju silo biji gandum. Yang ketiga ada chain conveyor yang digunakan untuk transportasi produk secara horizontal atau vertikal. Yang keempat ada scroll conveyor. Alat ini mampu horizontal atau dengan kemiringan maksimal 45 derajat. Yang kelima yaitu bucket elevator yang digunakan untuk memindahkan ban padat secara vertikal. Alat yang kedua yaitu ada alat operasi digunakan untuk memproduksi biji gandum menjadi tepung terigu. Yang pertama ada pre-cleaning rotary separator yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities yang berukuran lebih besar seperti kayu, ranting, batu, dan lain-lain.
Kedua, ada pneumatic regulator yang berfungsi untuk mengatur proporsi biji gandum yang masuk ke tahap proses penggilingan. Ketiga, ada magnetic separator, adalah alat untuk memisahkan biji gandum dari material logam dengan memanfaatkan magnet listrik yang ada pada mesin. Keempat, ada rotary splitter, ialah alat yang berfungsi untuk membagi outlet dari magnetic separator menjadi beberapa bagian yang kemudian dibawa menuju gravity separator. Kelima, ada gravity separator yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities berdasarkan ukuran. Alat operasi yang keenam yaitu ada classifier aspirator yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran pada biji gandum yang memiliki berat lebih ringan daripada biji gandum. Yang ketujuh, ada disk cylinder separator yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities berdasarkan ukuran dan bentuk. Yang kedelapan, ada scourer, adalah mesin yang berfungsi untuk membersihkan biji gandum dari impurities yang masih menempel pada kulit biji gandum seperti butir-butir tanah atau debu dengan cara menggosok. Yang kesembilan, ada terara classifier yang berfungsi untuk memisahkan gandum, kopong, sekam, atau debu yang masih tertinggal pada biji gandum. Yang ke-10, ada gravity separator yang berfungsi untuk memisahkan biji gandum dari impurities berdasarkan ukuran. Yang ke-11, ada moisture control unit yang berfungsi untuk mendeteksi kadar air awal biji gandum. Yang ke-12, ada water proportioning unit yang berfungsi untuk mengatur pengeluaran air yang telah ditetapkan oleh MYFC agar kadar air biji gandum seragam sebelum memasuki proses penggilingan. Yang ke-13, ada intensive dampening unit yang berfungsi untuk mengatur pencampuran air dengan biji gandum agar meningkatkan kadar air biji gandum sehingga mendapatkan karakteristik milling yang baik. Yang ke-14, ada horizontal roller mill yang berfungsi untuk memecah biji gandum hingga diperoleh tepung dengan menggunakan roll pemecah dan roll penghalus. Ke-15, ada centrifugal impactor yang berfungsi untuk memisahkan atau menghancurkan endosper yang berbentuk pipih dan proses reduksi oleh roller mill. Yang ke-16, ada rotary detacher yang memiliki fungsi yang hampir serupa dengan centrifugal impactor, yakni menghancurkan endosper yang berbentuk pipih dari proses reduksi oleh roller mill. 17, ada silon, merupakan salah satu media dalam transportasi pneumatik yang berfungsi untuk memisahkan produk dari udara. 18, ada airlock, juga merupakan media dalam transportasi pneumatik yang berfungsi untuk memindahkan produk ke area yang memiliki tekanan berbeda. 19, ada filter, yang berfungsi untuk menyaring udara dari sistem pneumatik atau aspirasi agar udara yang dikeluarkan bersih. Ke-20, ada gain plant shifter yang berfungsi untuk mengayak, memisahkan, dan mengelompokkan hasil penggilingan biji gandum sampai menjadi tepung berdasarkan ukuran partikelnya. 21, ada purifier yang berfungsi untuk memurnikan semolina. Pemurnian terjadi karena kombinasi dari efek pengayakan dan perbedaan berat jenis dengan bantuan aliran udara sehingga partikel brand yang lebih ringan daripada partikel endosfer berada pada bagian atas dari layer. 22, ada brand finisher yang berfungsi untuk mengambil endosper yang masih tersisa atau menempel pada kulit biji gandum sehingga dihasilkan brand dan polar yang bersih dari tepung. Ke-23, ada Fibro finisher yang berfungsi untuk mengambil tepung dari produk yang sulit diayak, yaitu berasal dari brand finisher. Ke-24, ada hammer mill, berfungsi untuk menghancurkan impurities yang keluar dari separator. Ke-25, ada revolter shifter, berperan sebagai pengaman terakhir sebelum tepung menuju flour silo. 26, ada infestation destroyer atau entollator, berfungsi untuk mematikan telur kutu yang terdapat dalam tepung sebelum menuju flour silo.
27 ada mesin carousel adalah mesin yang digunakan untuk mengemas terigu dengan kapasitas 25 kg. Yang terakhir ada timbangan yang berfungsi untuk mengetahui jumlah biji gandum atau tepung yang dihasilkan dari sebagai kontrol untuk mencocokkan jumlah biji gandum sampai akhir proses atau pada tahap-tahap tertentu. Yaitu hasil produk akhir. Produk utama yang dihasilkan pada proses pengolahan biji gandum adalah tepung terigu, dan hasil sampingnya berupa bran, pollard, pellet, gram, fine gram, and industry flour. Hasil produk akhir ini terbagi menjadi 3, yaitu berupa tepung terigu cakra kembar, kemudian tepung terigu segitiga biru, dan yang terakhir tepung terigu lencana merah, di mana tepung cakra kembar ini memiliki kadar protein yang sangat tinggi, berkisar antara 13-14%, dan kandungan kadar abunya itu berkisar 13-14%. Kemudian tepung terigu segitiga biru memiliki kadar protein medium, yaitu sekitar 9,5-11%. Dan yang terakhir tepung terigu lencana merah yang memiliki kadar protein yang rendah, yang berkisar 7-8,5%. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi dari pabrik tepung tersebut, yaitu berupa bahan baku dan penolong. Dan yang kedua, bahan bakar, tenaga listrik dan gas. Yang ketiga, sewa gedung. Yang keempat, pengeluaran. Untuk bahan baku yaitu sekitar 18 miliar. Dan yang selanjutnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Jadi ditotalkan sekitar 20,7 miliar. Untuk persenannya yaitu sekitar 100%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, bahan baku utama pembuatan tepung terigu adalah biji gandum, yang sebagian besar diimpor dari negara-negara penghasil gandum seperti Australia, Amerika, dan Kanada. 2. Proses produksi dari biji gandum menjadi tepung terigu meliputi tahap penerimaan, penyimpanan bahan baku, pembersihan biji gandum, penambahan air, penggilingan, dan pengemasan. 3. Proses produksi terigu dengan menggunakan sistem mekanisasi industri, yaitu memakai mesin-mesin yang bekerja secara otomatis dan kontinu, kecuali bagian pengemasan dan penggudangan yang masih membutuhkan bantuan tenaga manusia. 4. Produk utama yang dihasilkan adalah tepung terigu dan hasil sampingnya berupa bran, pollard, pellet, gear, bean gear, dan industrial flour, dengan 3 kategori tepung yaitu tepung berprotein tinggi, medium, dan rendah.